Fasilitator Calon Guru Penggerak Angkatan 5. Yang terhormat Ibu Maranantia Sukoco, Calon Guru Penggerak Angkatan 5. Yang terhormat teman-teman hebat Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Perkenankan saya Aisyah Magdisiana, Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung, akan menyelesaikan tugas modul 3.1 koneksi antar materi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut pandangan saya, 3 prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yakni Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana sebuah keputusan diambil sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran seyogyanya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan berpegang teguh pada prinsip atau filosofi Pratap Triloka, di mana ketiga nilai yaitu sebagai teladan, sebagai motivator, pemberi dukungan yang sejatinya harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran, maka akan memberikan dasar yang baik dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut yang ada dalam pemimpin pembelajaran akan mampu menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan murid. Lalu, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut pandangan saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik tentunya adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan nilai kebajikan lainnya. Nilai tersebut adalah nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing dalam kita mengambil sebuah keputusan. Sebagai guru penggerak, tentunya ada beberapa nilai yang harus dipegang seperti nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip pendekatan dan langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat, dengan resiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada anak didik kita. Untuk membuat keputusan yang berbasis etika, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip dasar yang menjadi acuan akan lebih jelas. Ketiga prinsip ini seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan, yang harus kita hadapi sebagai pemimpin pembelajaran. Ketiga prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Lalu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut lebih efektif? Masihkah ada pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut pandangan saya, proses coaching merupakan kegiatan kemitraan antara coach dan coachee yang membantu coachee untuk membuat keputusan yang tepat terhadap masalah yang dihadapi. Sesi coaching membantu guru untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memecahkan permasalahan saat menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga pada saat menentukan suatu permasalahan, dilema etika seorang guru mampu mengidentifikasi suatu permasalahan dengan teknik coaching, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berpihak pada murid.
Pentingnya pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru, karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu, untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Coaching juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berpengaruh sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan demikian akan berpengaruh bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Menurut pandangan saya, proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab oleh guru diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dalam berbagai pilihan. Konsekuensinya yang akan terjadi dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut pandangan saya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu sering dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntut adanya pengambilan keputusan. Keputusan tersebut sering melibatkan kepentingan banyak orang. Tidak semua keputusan sulit merupakan situasi dilema etika, namun ada kalanya lebih pada bujukan moral. Dengan nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan pada diri kita. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut pandangan saya, untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma. Apakah termasuk individu lawan masyarakat, ataukah rasa keadilan melawan rasa kasihan, ataukah kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip itu perlu diterapkan pula. Dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Menurut pandangan saya, tantangan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah masalah yang bersumber pada pengambil keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya, sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak memiliki pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan sekolah. Adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya di lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Lalu, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Saat kita mengambil keputusan, harus memperhatikan beberapa hal penting terkait 4 paradigma yang telah saya jelaskan tadi, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka keputusan yang kita ambil akan berdampak baik pada murid. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Pendidik sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman, tenang, dan semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar mereka. Lalu bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut pandangan saya, dengan memetakan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, maka di sini pengambilan keputusan yang kita lakukan memenuhi kebutuhan mereka sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara kondusif. Jika keputusan yang kita ambil sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut pandangan saya, mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Lalu apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Menurut pandangan saya, kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3 ini, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk memerdekakan murid terutama dalam belajar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Lalu, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya?
Di sini saya akan menarik pembelajaran pada modul yang sudah saya pelajari. Di antaranya, keterampilan coaching ini dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri, tidak sebatas pada murid. Keterampilan coaching juga dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas terkait permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan, dan proses pengambilan keputusan juga diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Lalu, sejauh mana pemahaman saya di sini tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma dan 9 pengambilan keputusan, serta 3 prinsip pengambilan keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jadi pada modul 3.1 ini saya mampu membedakan antara dilema etika dan rujukan moral, di mana dilema etika itu merupakan situasi di mana terjadi pertentangan dua kebenaran yang sama-sama benar. Sementara bujukan moral adalah situasi di mana terjadi sebuah pertentangan benar lawan salah. Sehingga saya menyadari benang merah antara keduanya. Hal yang tidak terduga adalah pada saat awal saya mempelajari dilema etika. Saya merasa terjebak dalam menentukan sebuah kasus antara bujukan moralkah atau dilema etika. Malahan ada kasus dilema etika yang saya kategorikan bujukan moral, sehingga saya merasa keputusan saya ini sebelum mempelajari ini cenderung kaku atau hanya berbasis peraturan. Sehingga merasa untuk melenceng dari aturan itu sulit. Ketika mempelajari dilema etika, saya merasa ada kalanya kita perlu melenceng dari aturan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Sehingga paradigma pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika sangatlah penting dilakukan. Begitu pula 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah langkah yang sangat runut dan terarah, yang sangat berguna dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang saya ambil. Lalu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya di sini menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang saya pelajari di modul ini? Saya mengalami masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Keputusan yang saya ambil pada saat itu sering berdasarkan intuisi saya atau berdasarkan nilai-nilai yang saya pegang, dan juga berdasarkan kepedulian orang lain. Sehingga ketika saya mempelajari modul 3.1, saya merasa care-based thinking, yaitu sebuah prinsip yang dipakai secara umum dalam mengambil keputusan terutama berhubungan dengan masalah dilema etika. Sedangkan untuk kasus bujukan moral, saya pernah berada dalam situasi tersebut. Namun ketika itu terjadi, saya berusaha mengambil keputusan dengan memikirkan dan menganalisis salah dan benar dari situasi yang saya hadapi. Saya mengambil keputusan dengan meminta second opinion dari teman sejawat ataupun keluarga yang saya anggap lebih berpengalaman dan lebih tahu sebagai panutan saya. Walaupun langkah pengambilan keputusan saya tidak persis sama seperti konsep yang dipelajari di modul, namun ada unsur kesamaan yaitu menganalisis unsur kebenaran lawan kesalahan dan juga uji panutan atau idola. Lalu bagaimana dampak mempelajari konsep ini sehingga membuat perubahan yang terjadi pada cara mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Saya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Saya lebih confident karena bisa memastikan keputusan yang saya ambil tepat atau efektif karena sudah melalui proses pengujian keputusan yang terdiri dari 9 langkah tersebut. Walaupun juga harus tetap belajar dan sharing kepada teman sejawat sudah berpengalaman untuk memastikan apakah keputusan saya itu sesuai atau saya tersebut tepat. Jadi saya
mesti berkolaborasi selalu. Lalu bagaimana pentingnya mempelajari topik modul ini sebagai seorang individu dan juga sebagai seorang pemimpin? Menurut saya pengambilan keputusan ini ya sangat penting bagi saya, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan efektif, serta tidak sembarangan atau gegabah dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Sebelum saya mendapat pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini, saya merasa bahwa banyak keputusan yang saya buat ini tidak sesuai alur pemikiran yang jelas, jadi tidak terstruktur. Namun setelah mempelajari modul 3.1 ini, mengenal bagaimana prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan yang tepat, pola pengambilan keputusan serta membedakan antara dilema etika dan rujukan moral, serta 9 langkah pengambilan keputusan membuat semakin mantap dan lebih percaya diri untuk bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana sehingga berdampak bagi kemaslahatan orang banyak. Walaupun saya harus lebih banyak lagi berlatih dan terus belajar untuk mengasah diri kemampuan dalam mengambil keputusan. Sekaligus menerapkan ilmu yang sudah saya peroleh, tapi saya sangat bersyukur bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana orang-orang hebat mengambil keputusan yang tepat. Demikianlah tugas modul 3.1 koneksi antar materi. Saya mohon umpan baliknya dari Bapak Ibu hebat calon guru penggerak angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.